Kudus merupakan kota kecil yang berada di Jawa Tengah, tetapi mempunyai banyak sekali sejarah dan perkembangannya yang begitu pesat dari segi perdagangan ataupun keagamaannya. Dahulu kota Kudus bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk sendiri merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno, dipakai dengan tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu. Dengan demikian, kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang beragama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Mikwa Mulil Albab dalam edisi Tapak Jawa Tengah yang akan membahas berbagai macam sejarah kota Kudus. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota ini dikenal sebagai Al-Quds yang berarti Kudus. Kota Tajuk telah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Tapi karena posisinya terletak agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan di kota Tajuk. Mau tahu keseluruhan selanjutnya? Tetap ikuti kita di acara Tapak Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus memiliki 5 pintu sebelah kanan dan 5 pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah dan pintu besar terdiri dari 5 buah. Di dalamnya terdapat kolam masjid. Kolam yang merupakan padasan tersebut merupakan peninggalan kuno dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Saat memasuki area makam, banyak sekali peziarah dari luar kota ataupun orang asli sana yang melakukan rutinitas dengan mendoakan para leluhur, dan ada para santri yang membaca dan menghafalkan Al-Quran.
Gosigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gosigang itulah, masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Hariannya dapat berapa? Harian? Setelah kita mengenal sejarah kota Kudus, mari kita beralih ke topik utama, yaitu Masjid Loram. Dan ternyata Masjid Loram ada kaitannya dengan Sunan Kudus loh. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Tapak Jawa Tengah.
Nah, itu Mas, ada bapaknya. Oh, iya. Silakan Mas. Ayo. Iya. Permisi Pak. Iya. Pak, ini ada teman saya yang mau tahu tentang sejarah Loram. Ya, tolong dijelasin ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, tanyakan tadi yaitu tentang sejarah Masjid Wali Loram Kulon ya. Iya. Jadi memang benar apa yang telah dikatakan oleh masyarakat bahwa di Desa Loram Kulon ada satu masjid bersejarah yang sampai sekarang disebut masyarakat dengan Masjid Wali. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan dengan Masjid Wali? Konon ceritanya ini masjid ini mulai dari gapura dan masjid ini dibangun oleh seorang wali yang namanya Sultan Hadiri. Ya, untuk berdirinya atau dibangun pertama kali gapuronya tahun 1956, sedangkan untuk masjid didirikan oleh beliau pada tahun 1957. Nah, karena beliau itu seorang wali, maka masyarakat mengenalnya dengan Masjid Wali. Sampai sekarang masih dikatakan oleh masyarakat dengan Masjid Wali, walaupun sudah ada namanya At-Taqwa, tapi tetap dikenal dengan Masjid Walinya. Karena apa? Dulu belum ada namanya, sehingga masyarakat mengenal dengan Masjid Wali. Nah, semenjak ada peraturan dari pemerintah, masjid harus punya nama, dan maka disepakati oleh tokoh masyarakat sini dengan nama Masjid At-Taqwa. Walaupun demikian, masyarakat lebih mengenal dengan Masjid Walinya daripada Masjid At-Taqwa. Nah, tujuannya apa diberi nama? Untuk memudahkan dalam administrasi, terutama yang berhubungan dengan kedinasan, mungkin ada dari Kemenak atau dari dinas-dinas lain. Kalau ada namanya kan lebih jelas. Masih saja, tapi masih ada bangunan-bangunan lain ya, seperti sumurnya, juga ada beduk, juga ada mustokohnya, itu juga merupakan peninggalan beliau yang berupa bangunan atau fisik. Juga ada tradisi peninggalan beliau yang berupa tradisi budaya yang sampai saat ini juga masih dilestarikan oleh masyarakat Loram, begitu orang Kulon dan sekitarnya itu ada punya hajat, ya, mereka memberi sedekah kepel ke masjid dengan tujuan supaya didoakan agar apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga ada tradisi yang dilaksanakannya itu 1 tahun sekali, yaitu tradisi Ambyang Maulid, yaitu dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi. Itulah sedikit secara singkat sejarah berdirinya Gapura Masjid Wali. Nah, kemudian kenapa kok Sultan Hadirin dalam menyebarkan agama Islam di Desa Loram dengan mendirikan masjid, dan ada sebagian bangunan yang seperti bangunan Hindu, karena dulu masyarakat Loram itu masyarakat yang sudah beragama tapi beragama Hindu. Maka dari itu bangunan di belakang yaitu masjid. Selinah itu ada proses tobat yang akhirnya dengan cara itulah masyarakat bisa berasal-asal dari Hindu beralih ke agama Islam dengan tanpa pemaksa. Itulah secara singkat berdirinya Gapura dan Masjid yang jelas sudah kita ketahui bahwa Gapura didirikan pada tahun 1596, untuk masjid didirikan pada tahun 1590. Ya. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Gimana Mas Iqbal? Ya, Tahu? ya berarti sudah lama ya Pak ya? Ya sudah lama, lebih dari
100 tahun yang lalu. Maka dari itu dari pemerintah, yaitu dari Dinas Kebudayaan Wisata, Gapura ini dianggap sebagai cagar budaya. Di semestinya masjid pun juga cuman masjid kan sudah mengalami perubahan, sehingga yang diakui sebagai cagar budaya cukup dengan Gapuronya, karena masih ada bentuk aslinya. Mana ada? Baiklah, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Itu saya juga mohon maaf apabila dalam menyalahi tadi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Itulah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi suatu pelajaran, terutama yang berkaitan dengan sejarah nenek moyang kita. Tahu rasa ini terdiri dari Sego kepal ini ya Pak? sego, ini sego kali lawe juga karena sego ini kalau kan ini berarti kalau terjadi Jadi itu adalah fakta-fakta sejarah tentang asal mula Kota Kudus dan Masjid Menara yang berkaitan dengan Masjid Wali At-Taqwa Loram Kudus. Sejarah yang dahulu jangan sampai kita lupakan, dan mari kita lestarikan sejarah yang ada sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan edisi Tapak Jawa Tengah. Jalan-jalan asik ya di Jawa Tengah.